Oke, kita bahas esensi secara filosofis teologis. Nah, kita masuk dalam pembahasan esensi yang akan kita bahas secara filosofis dan teologis. Maksudnya adalah kita akan mencoba membahasnya dengan rasional ya, dengan akal. Kemudian kita perkuat dengan dalil. Nah, jadi kedua hal ini kita ramu ya, agar kita mendapatkan pemahaman yang memperkuat ya, baik secara sains ataupun secara teologis. Nantinya seperti itu. Esensi yang pertama adalah segala puji untuk Allah. Artinya segala pujian untuk Allah. Nah, dari esensi ini kita bisa menemukan beberapa substansi-substansi dari esensinya. Nah, substansi yang pertama adalah pujian adalah akibat baik dari sebab pemberian manfaat. Jadi maknanya adalah seperti ini. Ketika ada suatu uh, objek ya, objek itu melakukan pujian, pasti pujian ini berasal dari interaksi terhadap objek lainnya. Nah, jadi minimal pujian itu terjadi karena ada dua objek ya, objek yang memuji dan objek yang dipuji. Kenapa lah ada pujian? Karena objek yang dipuji ini memberikan manfaat. Nah, manfaat ini yang bisa kita sebut itu kadang kebaikan ya. Nah, jadi kebaikan itu melahirkan pujian. Dan artinya pujian itu tidak bisa terjadi jika tidak ada orang dua. Nah, seperti itu. Lalu dalilnya di mana? Nah, kita perkuat dengan dalil ya. Tadi secara rasional seperti itu. Nah, dalilnya yang memperkuat adalah dari surat An-Nasr ya, ayat 1 sampai ayat 3. Idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih bihamdi rabbik. Nah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Lalu di ayat ketiganya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Nah, ini bermakna adalah Allah itu menolong. Nah, Allah itu menolong, Allah memberikan kebaikan. Ketika Allah memberikan kebaikan, maka dengan pertolongannya, maka orang yang ditolong, maka bertasbih. Nah, memuji. Jadi pujian itu lahir karena ada perbuatan baik. Orang yang memuji, orang yang memuji ini, itu mereka melakukan pujian karena ada manfaat dari pihak pertama. Jadi proses terbentuknya pujian itu seperti itu. Kemudian kita masuk ke substansi yang kedua ya. Pujian terbesar manusia kepada Allah adalah karena diberikan ilmu. Nah, ini adalah pujian yang melahirkan banyak pujian. Mengapa? Karena tanpa ilmu pengetahuan manusia tidak akan mengerti bagaimana cara bersyukur, bagaimana cara mengekspresikan kesyukurannya. Seperti yang tadi telah dijelaskan ya, bahwa pujian, pengakuan, itu manusia bisa mengeluarkannya dengan beraneka ragam ekspresi. Dan ekspresi itu terjadi karena ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu, maka manusia itu akan memuji Tuhannya itu secara monoton. Hanya mungkin beberapa cara ya. Nah, ketika diberikan ilmu, maka cara memujinya itu akan lebih variatif ya. Lebih banyak lagi. Sebagai contoh, ketika uh, Nabi Adam diajarkan ilmu ya, tentang nama-nama benda. Maka ketika Nabi Adam itu mendapatkan pelajaran ilmu pengetahuan tentang nama-nama benda yang menurutnya menarik, membuatnya bahagia ya, maka kebahagiaan itu merupakan ekspresi dari pujian. Jika Allah tidak mengajarkan kepada Nabi Adam tentang ilmu pengetahuan, maka Nabi Adam tidak akan bisa bersyukur ya, karena ia tidak tahu apa yang harus disyukuri. Maka ketika Allah mengajarkan Nabi Adam berbagai macam nama benda, seluruh nama benda bahkan yang ada di alam semesta ini diajarkan kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam itu mampu mengekspresikan sangat banyak pujian dari ilmu pengetahuan. Karena tanpa ilmu pengetahuan,
cara makhluk memuji Tuhannya itu sangat monoton. Contoh malaikat penjaga neraka, ia akan bertasbih memuji Tuhannya karena melihat neraka. Malaikat pemberi rahmat akan memuji Tuhannya karena rahmat. Hewan memuji Tuhannya itu karena makanan. Tumbuhan memuji Tuhannya karena matahari. Nah, sedangkan manusia itu memuji Tuhannya itu karena berbagai macam ilmu pengetahuan. Ada yang memuji Tuhannya karena perhiasan, karena mobil, karena motor, karena rumah, dan semua benda-benda itu diciptakan dengan ilmu pengetahuan. Maka tanpa ilmu pengetahuan, manusia itu akan memuji Tuhannya itu tidak ubahnya seperti para malaikat atau hewan atau tumbuhan. Nah, karena itulah ilmu merupakan pujian nikmat terbesar ya, bentuk pujian terbesar manusia kepada Tuhan ya, karena diberikan ilmu pengetahuan. Nah, itu secara filosofis seperti itu. Lalu dalilnya untuk memperkuatnya secara teologis ya, maka dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 32. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, Allah. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Nah, artinya manusia, ini konteksnya bukan manusia tapi makhluk ya. Makhluk itu memuji Allah karena ilmu pengetahuan yang diberikan. Jika makhluk ini tidak diberikan ilmu pengetahuan dari Allah, maka ia tidak akan tahu. Nah, jika ia tidak tahu, maka ia tidak akan bertasbih ya, tidak akan bersyukur. Nah, secara teologi seperti itu. Oke, pada poin ini kita akan melakukan pembuktian secara ilmiah. Nah, caranya adalah pertama-tama kita akan menggunakan ayat. Dari ayat ini kita akan buktikan apakah ayat ini benar-benar mampu terbukti secara ilmiah bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan nikmat terbesar ya bagi manusia, sehingga menjadi ujian yang terbesar manusia karena diberikan ilmu pengetahuan. Ya. Pertama-tama ayatnya adalah surat Al-Anbiya ayat 30. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Nah, melahirkan ilmu biologi dan biokimia. Nah, jadi ayat ini pada akhirnya ketika diteliti oleh manusia itu akan melahirkan ilmu biologi dan biokimia. Karena ayat yang pendek ini ya, jika dikaji, seseorang mengkajinya, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, maka ia akan melakukan penelitian apa benar ya segala yang sesuatu yang hidup itu terjadi karena air. Nah, nanti dari ayat ini para ilmuwan itu kan melakukan penelitian untuk membuktikan apakah ayat ini benar atau salah. Nah, dari pembuktiannya itu maka muncullah ilmu biologi dan biokimia. Kemudian berikutnya dari surat An-Naba ayat 6 sampai 7 ya. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Nah, dari ayat ini ketika dipikirkan ya, apa benar bumi dijadikan sebagai hamparan dan apa benar gunung-gunung itu dijadikan sebagai pasak? Maka ketika para ilmuwan muslim melakukan penelitian, maka itu muncul ilmu-ilmu mulai dari ilmu geologi, geofisika, tektonik lempeng, dan geomorfologi. Nah, semua ini, ilmu ini muncul itu karena ayat ini ya. Nah, dari seluruh ilmu ini, nah semuanya ini memiliki manfaat. Manfaat itulah yang kemudian menjadi sebuah bentuk kesyukuran ya. Dari geologi, maka muncul peta, ya, kemudian jadi muncul peta ya. Lalu dari geofisika, kemudian muncul hukum-hukum dari tentang fisika ya, dari pengamatan bumi. Lalu dari ilmu ini, teknik lempeng ya, manusia bisa memprediksi ya, tentang gempa ya, itu tentang pergerakan lempeng. Ya. Lalu geomorfologi, manusia jadi memprediksi gempa, dan semua ilmu-ilmu ini semuanya memiliki manfaat ya. Manusia itu bisa mendapatkan manfaat di dalamnya, merasakannya, kemudian manfaat itu dilahirkan dalam bentuk syukur yang beraneka ragam ya. Jadi ilmu pengetahuan itu menjadikan ribuan bahkan jutaan cara ekspresi
manusia bersyukur kepada Tuhannya dalam bentuk yang sangat variatif. Nah, itulah makna dari ilmu itu adalah sumber dari kesyukuran yang sangat luar biasa. Dan pada poin terakhirnya adalah kita akan membahas bagaimana cara Allah itu menjadikan ilmu sebagai kesyukuran yang luar biasa ya. Nah, pertama-tama Allah memberikan kemampuan berpikir. Jadi manusia itu diberikan akal yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Setelah manusia diberikan akal, maka diajarkan nama-nama benda ya. Melalui uh, Nabi Adam, ya, Allah mengajarkan nama-nama benda. Ya. Kemudian diturunkan Nabi, Nabi itu uh, mendapatkan kitab suci. Nah, Allah menurunkan kitab suci melalui para nabinya. Ketika manusia sudah mampu berpikir, Allah memberikan kitab suci. Nah, maka kitab sucinya ini manusia menemukan ilmu. Nah, maka dari kitab sucinya ini manusia dapat mendapatkan ilmu pengetahuan dari proses membaca. Nah, Iqra. Nah, dari membaca kitab suci, maka manusia menemukan ilmu pengetahuan. Manusia di sini spesifiknya itu ke arah orang Islam, ya, Muslim. Kemudian berikutnya ilmuwan Muslim mengambil esensi kitab suci. Nah, setelah membaca Al-Quran ya, setelah kitab suci ini dibaca oleh manusia, kemudian mereka mulai berpikir. Nah, dari kata ikro itu berpikir. Nah, pikiran ini masuk ke arah filsafat. Akhirnya dari pemikiran ini muncullah ilmuwan Muslim yang uh, setiap karya yang dihasilkan itu berdasarkan karena ia mengkaji kitab suci. Kemudian ia mendapatkan esensi dari kitab suci itu, maka muncullah berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, kemudian setelah ilmuwan Muslim ini mengkaji esensi dari kitab suci, ilmu tersebut kemudian berpindah dari Islam ke luar Islam. Ya, perpindahannya itu secara sejarah ya, itu direbut nih. Jadi ilmu pengetahuan yang tadinya dari Islam direbut oleh orang di luar Islam. Kemudian ilmu pengetahuan itu dikembangkan lagi. Nah, dan pada era ini ya, ilmu yang dikembangkan oleh orang di luar Islam kemudian dikaji lagi oleh orang Islam. Dan dikajinya itu untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Nah, jadi ini adalah proses bagaimana ilmu pengetahuan melahirkan pujian-pujian ya, karena ilmu pengetahuan. Bagaimana proses ilmu pengetahuan itu berlanjut dari awal hingga akhir, lalu menghasilkan pujian